Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pertama Firdaus dengan NIM A1120191220. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir data mining atau kelas data mining saya, di mana saya dari kelas A114620 yang diampu oleh Pak Abu Salam Mkum. Di sini saya akan langsung menjelaskan saja ya tentang materi yang diberikan atau soal yang diberikan, di mana di sini saya disuruh untuk membuat ringkasan deskripsi penelitian, di mana pada pertemuan sebelumnya saya sudah diberi tugas agar mencari patokan referensi di Google Scholar dan lainnya yang bersumber yang bisa dipastikan, di mana saya mengganti tema tersebut menjadi yang sebelumnya penelitian dari penerapan metode CRISP-DM dengan algoritma Cummins clustering untuk segmentasi gaji berdasarkan umur di daerah Kelipang Golf. Nah, ini adalah tema saya yang baru. Nah, sebelumnya itu saya mengambil segmentasi mahasiswa terbaik. Mengapa saya ganti? Karena mencari datasetnya yang sulit dari itu. Oke, mungkin ini sudah saya kirim di tugas sebelumnya. Saya akan langsung saja menjelaskan soal yang ada di Kulino, di mana saya sebelum menjelaskan prinsip, saya mengambil latar belakang saya mengambil masalah yang diangkat, di mana saya mengambil tema ini karena mengingat saya sebelumnya sebagai ketua Karang Taruna, di situ saya mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan dalam melakukan sebuah acara atau event. Nah, di situ apa yang saya merasa sulit itu di bagian budget pertama, dan juga di bagian targeting event saya itu sendiri, dimana sudah jelas di sini tertulis ya, dimana kenapa budget, karena bila acaranya ketinggian karena kita tidak tahu targetingnya warga itu sendiri seperti apa kondisi ekonominya, maka dari itu saya mungkin bisa menggunakan masalah tersebut dengan latar belakang saya yang bisa mendukung nantinya ke depannya, mempermudah apa yang akan saya lakukan dan akan saya turunkan ke Karang Taruna selanjutnya. Di sini juga kita bisa tahu yang mendominasi daerah Kelipang Golf itu umur berapa, terutama yang sedang yang sudah bekerja, seperti itu. Nah, teknik atau metode yang penyelesaian yang digunakan itu metode CRISP-DM tentunya, metode elbow untuk mencari jumlah cluster yang akan digunakan di algoritma Cummins, dan juga algoritma Cummins. Proses tahapan penyelesaian dan tools atau bahasa pemrograman yang digunakan. Pertama, saya akan mencari dataset tentunya, lalu menggunakan Google Collaboration untuk eksekusi. Jadi tidak menggunakan VS Code. Lalu untuk bahasa pemrograman saya menggunakan Python. Library yang digunakan itu NumPy, Pandas, Matplotlib ini sebenarnya .pymatplotlib, dan juga Cummins dari sklearn. Terus juga saya menggunakan metode elbow tadi untuk menghitung jumlah cluster, lalu melakukan penghitungan Cummins. Nah, daftar pusaka yang saya gunakan itu dari sini, yaitu referensi saya sebelumnya. Lalu di bab 2 ini saya akan menjelaskan langsung saja ya di sini. Nah, ini adalah dataset saya yang saya ambil dari beberapa warga Kelipang. Beberapa lagi saya searching di internet, tapi kebanyakan ini dari warga Kelipang. Nah, di sini sudah saya menggunakan file XLSX atau Excelnya langsung. Jadi saya import ke
ekspor ke CSV. Maka dari itu mungkin langsung saja ya. Di sini kita bisa lihat import dataset ke Google Colabs itu seperti apa. Nah, saya akan mencontohkan langsung di sini. Mungkin saya akan menghilangkan ini dulu. Nah, di sini saya menggunakan Google Colabs di mana saya membuat lagi file atau mungkin notebook kalau di sini ditulisnya yang namanya tugas akhir DM atau data mining gaji kelipang. Ini sebenarnya tugas bukan tugas ya. Nah, di sini kita bisa mengimport file atau mungkin CSV yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya sudah sudah saya import. Di mana saya juga di sini untuk menjalankannya ya perlu codingan yang kita butuhkan. Pertama tadi seperti yang di sini kita mengimport dataset sudah import ya. Lalu membuat file baru sudah saya membuat. Lalu mengimport library juga. Di sini saya juga sudah mengimport library ya. Dimana kalau mau run ini tinggal run aja. Sebelumnya kita ketik atau mungkin searching dulu. Nah di sini saya juga menampilkan dataset. Dimana dataset saya tadi menggunakan Excel. Otomatis di sini juga menggunakan Excel ya. Seperti ini juga sama. Di sini Excel kalau misalnya pakai CSV bisa diganti CSV. Nah, di sini gaji kelipang 2022 SX sama dengan apa yang sudah kita import di sini. Tidak boleh beda ya. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa saya menggunakan my data head ini di mana sebelumnya sudah di-codingkan di mana my data head ini untuk menampilkan kalau nggak salah 5 data teratas untuk mempreview data yang sudah terimport. Apakah sudah ada di sini atau belum? Nah, kita akan aja di sini sudah terlihat ya 5. Karena di sini mulainya dari 0, makanya di sini sampai 4 aja. Nah, ini umur dan gaji. Lalu untuk itu yang namanya coming clustering otomatis pasti ada metode elbow di mana nggak mungkin ada metode bisa jadi pasti ada metode elbow lah di situ. Nah, di sini kenapa harus pakai metode elbow? Karena pada clustering kita butuh jumlah cluster yang akan kita gunakan pada saat menghitung K-means. Di mana ya seperti ini. Ini adalah dari diagonal X ya, garis X-nya seperti ini. Lalu ini codingan untuk elbow-nya. Ini untuk plot, ini untuk judul, X label, Y labelnya buat namain doang. Lalu ini untuk show. Lalu kita akan aja. Di sini sudah terlihat kita bisa namanya elbow ya, mungkin kalian sudah tahu bahwa elbow itu siku ya. Dimana siku itu tumpuan ya. Nah di sini bisa kita lihat tumpuannya di angka 4 ya. Maka dari itu saya di sini menggunakan 4 cluster pada saat penghitungan K-means. Nah, di sini saya sudah mengcoding juga K-means-nya di mana saya akan menjelaskan dulu sebelumnya K-means itu seperti apa. Di mana K-means itu adalah salah satu algoritma clustering atau pengelompokan ya untuk menganalisa data dengan cara melakukan pemodelan terhadap data yang memiliki karakteristik yang sama dengan satu sistem partisi. Seperti itu singkatnya. Maka di situ langsung saya menghitung dengan K-means di sini ya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ini codingannya. Mostly saya searching banyak bisa lihat di Google atau mungkin di YouTube. Nah, di sini untuk cluster pertama, ini untuk cluster kedua, ini untuk cluster ketiga, dan ini untuk cluster keempat. Nah, di mana pada K-means pasti ada centroid. Centroid itu adalah ya sentralnya ya, tengah-tengahnya. Nah, cluster ini adalah seperti kelompok-kelompokan. Seperti itu. Nah, judulnya saya kasih ini X labelnya umur, Y labelnya gaji, langsung saya run aja. Nah, bisa dilihat di sini mungkin di sini kurang beraturan ya, yang pasti hasil dari dataset yang saya cari dengan menggunakan clustering di sini harusnya itu sebenarnya
yang hijau di sekitar sini, yang merah sekitar sini, yang biru sekitar sini gitu loh. Karena klaster kan istilahnya pengelompokan kan. Namun yang saya lakukan dan yang hasilnya di sini seperti ini, saya belum bisa jelaskan secara detail kenapa bisa hasilnya seperti ini. Namun ini yang saya cari referensinya. Mungkin ada cara pembacaan yang beda daripada cara yang saya pahami, namun saya belum tahu dan belum paham lebih lanjut tentang amin clustering. Ya seperti itu mungkin presentasi atau mungkin penjelasan dari saya tentang tugas kali ini, tugas akhir data mining. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Busalam Mkom sudah memberi materi yang sangat berharga dalam satu semester ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.